Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema memandang hanya kepada Tuhan saja. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Setelah berjalan terus-menerus mengikuti Elia dari Gilgal ke Betel, lalu ke Yeriko dan kemudian ke Yordan, Elisa mengalami dorongan bahkan dari rombongan nabi untuk berhenti dan tidak lagi mengikuti Elia. Namun Elisa tetap berjalan terus dan mengikuti kemana saja Elia berjalan sesuai perintah Tuhan. Sebab berkali-kali Elia berkata kepada Elisa. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 2a. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 4a. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6a. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Bukankah hal itu lebih dari cukup untuk membuktikan keseriusan dan kesungguhan hati Elisa? Namun kenapa ketika Elisa ditanya apa yang dia minta, dan dia minta 2 bagian dari roh Elia, maka Elia menjawab, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Kenapa Elisa seakan-akan harus melewati tes sekali lagi? Yaitu apabila dia dapat melihat Elia terangkat. Disinilah kita akan belajar untuk berjalan dengan mata yang tertuju kepada Kristus Tuhan kita, seperti yang kitab Ibrani katakan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua menuliskan, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Sama seperti apa yang kitab Ibrani pasal 12 katakan, demikianlah Elia mengajarkan satu perkara sederhana bagaimana Elisa dapat memperoleh berkat 2 bagian roh Elia apabila dia bisa benar-benar belajar untuk fokus kepada pribadi Elia. Demikianlah kita akan memperoleh dan menang sama seperti Kristus telah menang. Hanya apabila kita mau dan rela untuk fokus hanya kepada Dia saja. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk memandang hanya kepadamu saja. Amin. Jesus loves you and so do I.